Hidayat berkata di daerah Junjungan, menjalin hakikat zaman ke zaman, mantapkan rasa dalam pendidikan agar negeri mendapat kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Firzal. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran IPS ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan Ketua Kelas Nizar pimpin dulu baca doa ya. Nizar, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang telah memimpin doa ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, dan tidak bosan-bosannya selalu Bapak ingatkan kepada kalian semua tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, baik. Sebelum lanjut, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Silahkan isi absensi, linknya sudah Bapak kirim di Google Classroom. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang ngisi, sudah ada 6 orang. Ayo lanjut, silahkan. Oke, sudah isi semua. Bapak lihat kelas 8A hadir semuanya ya. Sebelum Bapak lanjut, terlebih dahulu Bapak pastikan apakah suara Bapak terdengar jelas sama Ananda semua? Dengar, Pak. Coba semuanya juga buka kameranya sama mic-nya. Bapak cek dulu ya. Bapak pastikan dulu semuanya berjalan dengan lancar. Baik, sebelum Bapak mulai ke materi kita ya, Bapak ada permainan dulu sama kalian. Oke ya, nah ini permainannya ada kambing, kucing, dan tikus. Ya, aturannya seperti ini. Kalau pertanyaan Bapak ini ya, jawabannya kambing ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan Bapak yang ini, kalian jawab kucing. Oke. Nah, kalau pertanyaan Bapak, kalau yang ini kalian jawab tikus. Paham aturannya? Paham. Oke, siap semuanya. Silahkan dibuka kameranya, dibuka juga mic-nya ya. Tekan mic-nya semuanya. Ayo, cepat ya, jawabannya cepat. Ya, Pak. Ini, Kambing. yang ini, Cing. Oke, berarti konsentrasi kalian sudah bagus ya untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini ya. Oke ya, kita lanjut. Bapak share dulu. Sudah tampil? Udah. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial ya. Nah, ini gambar apa? Gambar ojek online sama ojek pangkalan. Ya, ini adalah gambar
ojek online dengan ojek pangkalan, ya. Nah, apa Ananda semua pernah naik ojek? Pernah. Pernah. Naik ojek online juga pernah? Pernah. Mana yang nyaman, naik ojek online dengan ojek pangkalan? Sama aja. Ojek online. Naik ojek online. Kenapa? Kenapa kok bisa nyaman naik ojek online? Enak kan? Kalau naik ojek online itu kita dijemputnya ke rumah kan? Nah, kalau ojek pangkalan kita mesti ke perempatan dulu, ke pangkalannya dulu, baru kita bisa naik ojek. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Kenapa mereka atau ojek online ini bisa ada? Nah, mereka ini bisa ada karena mereka ini mau menerima perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi sehingga mereka ini yang dulunya sebagai tukang ojek pangkalan, ya mereka mau pindah ke ojek online. Nah, kemudian bagi mereka yang nggak mau pindah gimana? Nah, jadi dari sebagian mereka ini ada yang tidak mau pindah. Nah, sehingga di situ terjadilah konflik antar sesama mereka, yaitu ojek online dengan ojek pangkalan, ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial ini, Ananda semua dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah terkait dampak dari mobilitas sosial serta mampu memecahkan masalah dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Kemudian menyajikan hasil telaahnya nanti dengan rasa percaya diri dan santun, ya. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk ke materi pokok, ya, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang dibagi dua, Pak. Ada faktor penghambat sama pendorong. Nah, terus ada faktor penghambat dan ada faktor pendorong, ya. Nah, faktor penghambatnya ada kemiskinan, apa lagi? Perbedaan ras, ya, masih ingat ya? Diskriminasi. Nah, kemudian di faktor pendorongnya itu ada faktor struktural, faktor individu, apa lagi? Ekonomi. Sosial ekonomi, ya, masih ingat ya. Nah, jadi materi kita hari ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, ya, yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Nah, kita lanjut ke saluran mobilitas sosial. Nah, ini ada 6 saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata, ya. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat, organisasi politik. Yang kelima, organisasi ekonomi. Dan yang keenam adalah organisasi keahlian, ya. Kemudian kita lanjut ke dampak dari mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial ini ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya. Nah, di mana dampak positifnya ini ada 3. Nah, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial, ya. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah dampak dari dampak negatif dari mobilitas sosial. Dampak negatif dari mobilitas sosial ini juga ada 3. Di antaranya yang pertama ada konflik antar kelas, ya. Kemudian konflik antar kelompok sosial, kemudian ada konflik antar generasi, ya. Nah, oke, untuk memperdalam tingkat pemahaman kalian
ya, silahkan kalian lihat video pembelajaran berikut ini ya. Nah, materi pengantar kita pada pagi ini, setiap orang itu dapat mewujudkan mobilitas sosial terutama di lingkungannya atau di instansi tempat dia bekerja ya. Nah, contohnya seorang guru bisa melakukan mobilitas sosial, kemudian seorang politikus dapat melakukan mobilitas sosial di partainya, kemudian seorang karyawan dapat mewujudkan mobilitas sosial. Nah, di mana di sini ada saluran-saluran dari mobilitas sosial, ya. Ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Nah, ayo yang pertama. Nah, ayo siapa yang bisa bantu Bapak membaca ini? Saya, Pak. Ayo Natasha duluan ya. Ya, oke, silahkan Natasha baca. 1. Pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu saluran menuju mobilitas vertikal. Pada umumnya, lembaga pendidikan merupakan saluran konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mampu mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin melanjutkan sekolah sampai universitas. Lanjut. Bekal pendidikan tersebut dapat membuatnya berhasil menjadi pengusaha sukses setelah berjuang dengan tekun dan kulit. Oke, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini bisa membuat seseorang itu untuk menuju ke mobilitas vertikal ke atas, ya. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, siapa bisa bantu Bapak baca? Saya, Pak. Kaironisa. Kaironisa. Oke, silahkan Kaironisa. 2. Organisasi politik. Seorang anggota partai mempunyai kemungkinan besar mendapatkan status yang tinggi di partainya. Hal ini terjadi bila orang tersebut mempunyai jiwa profesionalisme dan dedikasi yang tinggi. Bahkan orang tersebut bisa menduduki anggota Dewan Legislatif. Ya, oke, terima kasih Veronisa. Jadi organisasi politik ini bisa mendorong seseorang itu untuk berpindah status sosialnya, ya. Oke, lanjut yang ketiga. Siapa bisa bantu Bapak baca? Siapa? Aura. Oke, Aura silakan. 3. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di perusahaan ataupun jasa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk seseorang mencapai mobilitas sosial. Organisasi ekonomi seperti koperasi dan badan usaha, tujuan berdirinya koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Oleh sebab itu, pelayanan kepada anggota koperasi diutamakan. Contoh koperasi diantaranya koperasi sekolah, koperasi pasar, koperasi nelayan, dan sebagainya. Nah, oke, faktor yang ketiga adalah organisasi ekonomi, ya. Nah, contohnya adalah koperasi. Pernah kan belanja di koperasi? Di koperasi sekolah? Nah, koperasi sekolah ini ya. Oke, lanjut. Yang nomor 4, siapa bisa bantu baca? Putri, Pak. Putri. Oke, silakan Putri baca. Organisasi profesi. Organisasi profesi dapat menjadi saluran mobilitas vertikal. Hal ini disebabkan organisasi profesi berisi orang-orang yang berprofesi sebagai sehingga terjadi kelompoknya di dalamnya. Berikut ini merupakan beberapa contoh organisasi profesi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini yang keempat adalah organisasi profesi, ya. Merupakan sarana untuk mencapai mobilitas vertikal tentunya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang
dampak dari mobilitas sosial ya. Oke, siap ya? Ya. Nah, di sini ada 2 dampak dari mobilitas sosial yang perlu kalian ketahui. Yang pertama dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif ya. Nah, dampak positif terdiri dari 3 macam. Yang pertama bisa mendorong seseorang itu untuk lebih maju. Yang kedua bisa mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga bisa meningkatkan integrasi sosial. Nah, sedangkan dampak negatifnya ada 2. Yang pertama bisa terjadi konflik, yang kedua bisa terjadi gangguan dari psikologis ya. Nah, yang pertama dampak positif yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Siapa yang mau bantu Bapak baca? Saya, Pak. Khairunisa, ayo silakan Khairunisa. Dampak positif 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Adanya kesempatan terbuka pada seseorang untuk pindah dari strata ke strata. Hal inilah yang membuat orang termotivasi mengembangkan potensi diri. Jika dibandingkan pada masa penjajahan, akan sangat berbeda. Di masa penjajahan, rakyat tidak bisa menjadi camat, bupati atau gubernur karena kondisi negara yang tidak menentu. Nah, itu ya. Dampak positif dari mobilitas sosial bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Berikutnya yang nomor 2, siapa yang bisa bantu Bapak baca? Saya, Pak. Siapa? Nizar ya? Ya, Oke, Nizar silahkan baca. mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat perubahan sosial di masyarakat agar lebih baik. Hal ini disebabkan mobilitas sosial membuat setiap orang masyarakat Indonesia menduduki kedudukan terhormat. Contoh, pada masyarakat desa yang berhasil melakukan mobilitas sosial akan mempengaruhi teman-teman lainnya. Pengaruh tersebut membawa perubahan sosial budaya seperti pada meningkatnya masyarakat berpendidikan tinggi, gaya hidup, dan mata pencaharian. Nah, oke, itu dampak kedua dari mobilitas sosial ya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Berikutnya, yang ketiga, siapa yang membantu Bapak baca? Saya, Pak. Natasha, silakan. 3. Meningkatkan integritas sosial. Adanya mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat dapat meningkatkan integritas sosial. Contoh, seseorang akan menyesuaikan dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma yang berlaku di kelompok tertentu sehingga tercipta integritas. Pada akhirnya, perubahan sosial tersebut akan membawa respon dari masyarakat lain. Adanya penerimaan respon tersebut menjadi salah satu contoh terjadinya integritas di dalam masyarakat. Nah, itu dampak positif yang ketiga dari mobilitas sosial ya, bisa meningkatkan integritas sosial. Oke, lanjut. Kita lihat dampak negatif dari mobilitas sosial ya. Ayo, siapa yang bantu Bapak baca? Putri, Pak. Yuk Putri, silakan baca Put. 1. Terjadinya konflik. Mobilitas sosial yang menjadi perjuangan manusia dan sekelompok orang untuk memperoleh posisi lebih baik. Oleh sebab itu, muncul persaingan yang juga memicu adanya konflik. Contoh, seorang karyawan bawahan ingin menduduki posisi tinggi di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, dia akan menghadapi persaingan dengan karyawan lainnya. Persaingan atau konflik harus disikapi dengan bijaksana agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Oke, terima kasih. Itu adalah dampak negatif dari mobilitas sosial ya. Yang pertama bisa terjadinya konflik. Sekarang kita lihat dampak negatif yang kedua dari mobilitas sosial. Yuk, siapa yang bantu baca? Saya, Pak. Aura, silakan Aura. 2. Gangguan
psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang merasa khawatir akan kehilangan jabatan. Bahkan terkadang orang yang sudah pensiun masih merasa tidak rela jika jabatan tersebut dilepas. Orang yang mengalami kondisi seperti ini semasa mengalami gangguan psikologis, apalagi berkepanjangan akan menimbulkan penyakit psikis dan fisik lainnya. Contohnya darah tinggi, lambung, insomnia. Gangguan psikologis seperti ini dapat diatasi dengan menerima keadaan dengan lapang dada dan bertekad merubah ke arah lebih baik. Nah, itu. Jadi dampak negatif yang kedua dari mobilitas sosial adalah bisa terjadinya gangguan psikologis pada seseorang, ya. Karena dulunya dia sudah punya jabatan, dia tidak rela melepas dari jabatannya tersebut. Oke, ya. Baik, kita lanjut. Setelah menyimak materi tadi, ya, sekarang coba amati video berikut ini, ya. Video berikut ini merupakan sebuah contoh kasus yang akan kita bahas pada pertemuan ini, ya. Nah, di mana contoh dari kasus tersebut itu merupakan konflik yang terjadi antara ojek online dengan ojek pangkalan yang terjadi di sekitar tempat kita, yaitu di Batam, ya. Oke, silahkan Ananda simak video berikut ini, ya. Diduga karena salah paham, puluhan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan pengemudi ojek pangkalan. Bentrok pengendara ojek online dengan ojek pangkalan ini terjadi di kawasan Alun-Alun Batam Center malam tadi. Puluhan pengemudi ojek online mengeroyok dua orang pengendara ojek pangkalan. Peristiwa ini sempat membuat takut pengguna jalan yang melintas. Polisi mencoba melerai bentrok tersebut, namun beberapa pengojek pangkalan yang sedang diamankan masih mencoba menyerang dengan menggunakan parang dan besi. Keributan diduga berawal saat seorang pengendara ojek pangkalan bertikai dengan pengendara ojek online. Melihat temannya hendak diserang dengan besi dan parang, pengemudi ojek online pun langsung mengumpulkan rekan-rekannya sehingga terjadi bentrokan. Oke, sudah nyimak ya tadi apa kasus yang terjadi tadi? Bentrok antara ojek pangkalan dan ojek online, Pak. Ya, bentrok antara ojek pangkalan dengan ojek online, ya. Nah, untuk membahas kasus tersebut, Bapak sudah bagikan LKPD ini di Classroom, ya. Silahkan Ananda buka LKPD ini. Baca terlebih dulu langkah-langkah kerja dari kegiatan diskusi kelompok yang akan kita laksanakan setelah ini, ya. Nah, untuk pelaksanaan diskusi kelompok nanti ada beberapa hal yang Bapak nilai, ya. Yang pertama tentunya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap kalian nanti ada beberapa aspek yang Bapak nilai. Yang pertama aspek religiusnya, kemudian rasa ingin tahu kalian, kemudian rasa tanggung jawab, nah serta sopan santun kalian dalam menyampaikan hasil diskusi nanti, ya. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu penilaian keterampilan, ya. Nah, untuk penilaian keterampilan ini ada 3 aspek yang Bapak nilai nanti. Yang pertama, bagaimana kalian itu memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dalam menyampaikan. Yang kedua, bagaimana keaktifan kalian dalam melaksanakan diskusi kelompok, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kejelasan dan kerapian kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya nanti, ya. Nah, itu poin-poin atau aspek yang Bapak nilai nanti dalam diskusi kelompok, ya.
Nah, di mana di LKPD tersebut ada 3 pertanyaan nanti yang akan kalian bahas, ya. Yang pertama, jelaskan kaitan video di atas dengan materi kita pada hari ini. Kemudian, mengapa kasus di atas itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari mobilitas sosial dalam bentuk konflik antar kelompok sosial. Oke ya. Waktu Bapak kasih 15 menit. Silahkan Ananda diskusikan sekarang dengan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun yang meragukan kalian dalam mengerjakan, silahkan ditanyakan ya. Oke, udah selesai semua? Udah, Pak. Sudah. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi hasil diskusi kelompok. Yuk, siapa perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Untuk kelompok 1, siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ada Nisa, Pak. Silakan. Video tersebut berkaitan dengan dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu antar kelompok sosial, sebab adanya konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan. Nomor 2, mengapa kasus di atas tidak terjadi? Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya rasa penolakan terhadap mobilitas sosial yang dialami orang lain. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif mobilitas dalam bentuk konflik antar kelompok sosial? Kita dapat mengatasi dengan introspeksi diri sesuai kemampuan, serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan terjadi konflik yang merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kita lanjut kelompok 2. Ayo, siapa tadi yang membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan siapa? Nomor 1, jelaskan kaitan video di atas dengan materi kita hari ini. Video di atas berkaitan dengan dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu konflik antar kelompok sosial, karena ada konflik antar ojek online dan ojek pangkalan. Nomor 2, mengapa kasus di atas bisa terjadi? Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Nomor 3, bagaimana cara mengatasi dampak negatif mobilitas sosial dalam bentuk konflik antar kelompok sosial? Hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Oke, bagus sekali ya. Hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Berikutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silahkan, siapa yang mau membacakan? Nizar, mic-nya di-on-kan dulu. Suaranya kurang kedengaran. Oke. Kaitan video di atas dengan dampak negatif mobilitas sosial adalah konflik antara kelompok sosial. Terjadi konflik antar ojek online dengan ojek pangkalan. Nomor 2, mengapa kasus di atas bisa terjadi? Konflik muncul karena adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Nomor 3, bagaimana cara mengatasi dampak negatif mobilitas sosial dalam bentuk konflik antar kelompok sosial? Diatasi jika kita introspeksi diri tentang kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan diri sendiri dan menerima perubahan pencapaian orang lain. Kenapa? Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, jadi inti dari kasus tersebut yang pertama, kaitan video itu dengan mobilitas sosial, yaitu
dampak negatif dari mobilitas sosial seperti konflik ya, karena di sana ada konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan ya. Nah, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Konflik itu bisa terjadi karena adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain ya. Nah, kita tidak setuju atau belum bisa menerima apa yang terjadi pada orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi dari dampak negatif mobilitas sosial tersebut ya. Nah, hal itu bisa kita atasi dengan introspeksi diri ya. Tentunya kita harus mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita harus bercermin dengan prestasi yang dimiliki oleh orang lain ya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai penyemangat kita untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas. Oke ya. Baik. Nah, tadi semua kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya, luar biasa sekali ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, setelah diskusi kelompok tadi, masih adakah materi kita yang belum kalian pahami? Insya Allah sudah paham, Kak. Sudah paham semua ya? Nah, Iya, kalau Pak. sudah paham semua, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Saya, Pak. Natasha. Natasha, ayo silakan Natasha, kameranya dihidupkan dulu ya. Ya, bentar. Kesimpulan materi ini yaitu saluran mobilitas ada 6. 1. Angkatan bersenjata. 2. Lembaga keagamaan. 3. Lembaga pendidikan. 4. Organisasi politik. 5. Organisasi ekonomi. 6. Organisasi keahlian. Oke, lanjut. Kemudian dampak mobilitas terbagi 2, dampak positif dan dampak negatif. Oke, terus Dampak positifnya yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat perubahan kehidupan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. ya. Dampak negatif, konflik antar kelas sosial, permasalahan antar kelompok, dan konflik antar generasi. Oke, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Telah dibacakan oleh teman kalian yaitu Natasha. Di mana saluran mobilitas itu ada 6 ya tadi. Angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, serta organisasi keahlian. Oke, nah untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi kita hari ini, silahkan kalian klik link yang ada di LKPD di bagian tugas individu ya. Nah, silahkan kerjakan tes formatif itu. Nah, waktu Bapak kasih 5 menit ya. Sudah 2 orang. Ayo, silahkan lanjut. Ini ya, sudah selesai semua ya. Alhamdulillah, Bapak lihat nilai kalian bagus-bagus semua. Artinya kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Baik, untuk kegiatan kita pada pertemuan berikutnya, Bapak sudah kasih materi di classroom ya, beserta LKPD-nya. Silahkan kalian baca materi tentang pluralisme masyarakat Indonesia ya. Kemudian kerjakan nanti LKPD-nya. Oke ya. Demikianlah materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi tidak bosan-bosannya selalu Bapak ingatkan pada kalian semua untuk menjaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak minta kepada ketua kelas, silahkan ketua kelas pimpin dulu doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Ya. Sebelum Bapak akhiri, ada 2 motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama, lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Jangan sia-siakan kesempatan yang kalian dapat. Ya. Yang kedua, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Baik, akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya, ya. Terima kasih Anda semuanya. Dadah. Assalamualaikum.